Halo, selamat malam pemirsa. Elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto pada bursa Capres maupun Cawapres tidak kunjung meningkat. Berbagai manuver sebetulnya sudah dilakukan oleh Erlangga untuk menaikkan elektabilitasnya. Tetapi sayangnya manuver itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan Koalisi Indonesia Bersatu hasil bentukan partainya bersama dengan PKB dan juga P3 seakan bubar di tengah jalan. Hal ini tentu saja membuat beberapa kader Golkar gerah. Pasalnya, Golkar sebagai juara ketiga pemilu 2019 seharusnya bisa lebih unjuk gigi. Mereka pun khawatir elektabilitas Erlangga yang tidak kunjung naik akan mempengaruhi suara Golkar pada pemilu 2024 nanti. Buntutnya muncul isu akan adanya munaslup untuk mengganti Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar demi kemaslahatan Partai Golkar di pemilu 2024. Inilah yang akan kita bahas, kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Angin Politik Goyang Beringin. Bersama saya Afia Dimari. Angin Politik Goyang Beringin. Tanda-tanda kemenangan di pemilu 2024 terasa jauh dari Golkar. Partai yang dimotori Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto itu terkesan sesak saat bermanuver, sulit untuk bergerak dalam perburuan elektoral. Jauh-jauh hari menggalang kekuatan bersama Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Faktanya, koalisi yang mereka bangun malah layu sebelum berkembang. Satu persatu, anggotanya meninggalkan gelanggang hanya menyisakan Golkar seorang. Sedianya Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas bersama PAN dan P3 itu diperuntukkan menjadi perahu bagi Airlangga mengarungi pemilu presiden atau Pilpres 2024. Sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional 2019, ia memang diberi mandat untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden pada kontestasi 5 tahunan. Tapi ibarat peribahasa, padi ditanam tumbuh ilalang. Hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Airlangga sebenarnya sudah mengambil ancang-ancang ketika Koalisi Indonesia Bersatu terdeteksi akan rontok di tengah jalan. Ia gencar bertemu dengan sejumlah petinggi partai. Satu persatu ia dekati mulai dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan selanjutnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Airlangga bahkan ikut dalam acara buka puasa bersama di Nasdem Tower pada 25 Maret silam yang dihadiri partai dari poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini sudah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Semua langkah telah ditempuh Airlangga demi mencari ruang menjadi bakal calon RI 1 ataupun RI 2. Namun berbagai upaya menjalin komunikasi politik, melakukan pendekatan dan membangun chemistry tidak kunjung membuahkan hasil. Golkar pun semakin berkejaran dengan waktu. Tahapan pendaftaran calon presiden, calon wakil presiden tinggal 3 bulan lagi, yakni 19 Oktober sampai 25 November mendatang. Sebagai partai yang sudah makan asam garam, Golkar malah seperti organisasi politik yang masih hijau, miskin pengalaman. Golkar tidak mampu menjelma menjadi gadis cantik yang diidam-idamkan partai lain. Bukankah itu yang seharusnya dirasakan oleh Golkar sebagai pemenang kedua pemilu 2019 dengan 85 kursi? Publik malah melihat Golkar seperti remaja tanggung yang canggung dan tidak bisa mendikte ritme permainan. Sangat kontras dengan PDI Perjuangan yang secara usia tidak jauh berbeda, tapi begitu ramai dipinang mulai dari P3, Partai Hanura, hingga Perindo untuk bersama-sama mengusung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Tanda-tanda kemenangan yang terasa jauh dari partai berlambang pohon beringin ini membuat gerah kalangan internal. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam dalam keterangan yang disampaikan lewat berbagai media menyiratkan opsi pencopotan Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Namun, itu baru sebatas pendapat Ridwan dan bukanlah keputusan resmi rapat pleno ke-8 Dewan Pakar Partai Golkar. Airlangga diminta membentuk poros baru di luar koalisi pencapresan yang sudah ada demi menegakkan wibawa, penyelamatan,
dan perjuangan membesarkan Golkar. Dewan Pakar juga meminta Airlangga untuk segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan menentukan calon wakil presiden sebelum Agustus 2023 berakhir. Itu artinya Airlangga hanya punya waktu 52 hari lagi. Melihat elektabilitas Airlangga yang tidak kunjung moncer, keputusan Dewan Pakar patut dianggap sebagai misi mustahil. Tidak salah jika kemudian publik menilai operasi pendongkelan Airlangga sedang berjalan secara halus dan sistematis. Angin politik rupanya tidak lagi sepoi-sepoi, bahkan bisa menjurus menjadi peting beliung yang akan menggoyang Partai Beringin dengan begitu kerasnya. Jika tidak cepat memutar otak, Golkar memang akan ketinggalan kereta. Kalaupun sulit menjadi bakal capres di luar propos koalisi yang sudah ada, setidak-tidaknya Airlangga lincah bermanuver untuk menjadi bakal cawapres. Pilihannya ada 3, berlabuh ke Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo. Ketika pemilu tinggal hitungan bulan, publik tentu tidak ingin Golkar dilanda perpecahan. Potensi ke arah itu sangatlah terbuka mengingat kader-kader Golkar terkenal militan dan tidak takut berkonfrontasi untuk membela apa yang mereka anggap benar. Pemilu seharusnya menjadi pesta yang membahagiakan rakyat, bukan kontestasi banal sebatas ajang perebutan kekuasaan. Dan pemirsa sudah bersama saya saat ini anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat malam. Selamat malam, Afi. Rupanya ada angin politik yang tengah menggoyang Partai Beringin. Ini asal muasalnya adalah ketika pada Ahad malam lalu di kediaman Agung Laksono ada rapat internal. Salah satunya bergulirlah isu Munaslup. Sebenarnya kalau kita tarik sedikit dengan pembahasan di editorial tadi yang baru saja kita saksikan, apa iya Golkar dan Airlangga ini bergerak lamban? Atau jangan-jangan memang strategi politik karena masih bisa memiliki daya tawar untuk koalisi-koalisi yang sudah terbentuk ini? Iya, Afi, kan ada beberapa persoalan sebetulnya yang dihadapi oleh Golkar sekarang. Pertama, elektabilitas Pak Airlangga Hartarto sendiri. Sebagai calon presiden, elektabilitasnya 1, sampai ke 4. Sebagai cawapres, elektabilitasnya kira-kira 5%, jadi masih sangat rendah gitu. Yang kedua, koalisi kan bubar, KIB. KIB itu selesai tugasnya sebetulnya. Jadi setelah Ganjar ditunjuk atau ditetapkan oleh PDIP atau oleh Ibu Mega menjadi capres, ya selesai sudah KIB, karena dulu KIB dibentuk untuk meloloskan Ganjar. Kira-kira begitu cerita ketika Pak Jokowi membentuk itu. Ketiga, posisi koalisinya kemana sekarang Golkar ini? Mau ke sana belum terlihat jelas, mau ke kanan tidak terlihat jelas, ke kiri tidak terlihat jelas. Sebuah partai dalam posisi 3 besar, lalu kemudian tidak ada juga yang mau melamar ke situ, sementara PAN sudah pergi, P3 juga sudah pergi, ini tentu menimbulkan pergolakan di dalam. Gimana sih kita ini? Lalu muncullah isu untuk Munaslup. Dan sebetulnya Munaslup itu biasa aja di Golkar. Untuk Golkar tuh Munaslup biasa aja. Biasa aja sebetulnya. Ini hal-hal yang nanti tinggal berdebat antar faksi-faksi aja gitu kan di dalam tubuh Golkar gitu kan Bang Don. Tadi Bang Don sempat menyatakan seperti apa sih dalam bursa Capres-Cawapres. Kami akan menunjukkan sekaligus kepada Anda pemirsa grafik berikut ini di mana posisi Airlangga sebenarnya di dalam bursa Capres itu seperti apa. Termasuk juga di bursa Cawapres. Kita simak bersama. Nah, Bang Don, ini adalah salah satu survei yang kami pilih, yang paling terdekat, survei Capres simulasi 10 nama presiden. Ada Pak Airlangga, posisinya di 0,7%. Jauh lah tertinggal dengan 3 besar hari ini. Ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, kemudian juga Pak Anies. Bagaimana di survei simulasi Cawapres? Apakah ada gitu? Meskipun sepertinya Golkar sempat juga mengatakan kami juga fleksibel kalau Capresnya enggak ya mungkin bisa masuk Cawapres lah gitu. Adakah simulasi Cawapresnya di sini? Oke, baik. Raihan kursi Golkar kita lihat seperti apa. Nah, ini peringkat 2 di pemilu 2014, lalu kemudian bisa dikatakan turun di 2019 menjadi peringkat ketiga, kalah dari PDIP dan juga Gerindra. 3 besar masih tetap kuat. Oke, masih 3 besar, tapi kok kekuatan itu nggak terasa? Kita kan sudah menghitung bulan jelang pendaftaran lah ini. Betul. Ini bagaimana nih? Apa penyebabnya? Atau Munaslup ini hanya sebagai pecutan gitu dari Dewan Pakar Golkar supaya
ayo jalanlah, bergeraklah gitu. Ya ini menarik Afi, tetapi kalau kita lihat dan mendengar para politisi, ini kan kelihatannya ini kan tetap saling mengunci nih. Lagi kemudian ketika mereka saling mengunci, lalu kemudian mungkin akan menunggu di detik-detik terakhir gitu. Yang paling jelas kan koalisi perubahan kan kira-kira sampai sekarang sudah cukup jelas. Ya. PDIP sudah sampai cukup jelas. Di luar itu masih ke kiri, masih ke kanan begitu saling mengunci, sampai kemudian tentu menimbulkan keresahan tadi. Lalu kita gimana gitu? Karena urusannya adalah kalau you mau jadi capres atau cawapres kan ini ada efek elektoralnya. Jadi kalau misalnya seperti itu, ayo gitu. Tapi Golkar sudah mereformulasi. Sebelumnya ada Munas yang mengatakan ketum Golkar itu adalah calon presiden. Tetapi setelah itu, setelah tidak lihat ada gelagat apa-apa, maka capres dan cawapres ditentukan oleh ketua umum. Jadi kira-kira begitu, jadi balik lah. Ketika itu ditentukan oleh ketua umum, menurut saya ini sebuah posisi yang seksi jadinya, karena ini menyangkut tiket siapa capres. Kan orang yang memberikan endorsement atau dukungan itu kan tentu akan ada koalisi, tentu akan ada negosiasi posisi berikutnya. Kemudian bagaimana partai koalisi untuk untuk menentukan negosiasi-negosiasi kursi kabinet berikutnya kan ini menjadi penting gitu. Dan itulah sebabnya lalu ada prasangka bahwa ada sejumlah tokoh yang ingin munaslup karena lihat posisi ini jadi sangat penting. Kira-kira begitu. Menyalip di tikungan gitu. Bahkan sejumlah nama juga sempat tersiar. Jangan-jangan yang ingin munaslup lalu mengincar-incar kembali kursi ketua umum Golkar, ada Bamsud, gitu. Ada Pak LBP gitu misalnya. Beberapa nama memang disebut selama ini dan bukan rahasia umum, terutama Bambang Susetio, lalu kemudian Agung Laksono, kemudian orang menyebut Pak LBP. Ini ya kalau Golkar itu persoalannya itu seperti PT kalau kata teman-teman di Golkar. Ini PT, siapa yang bisa invest lebih besar, dia bisa dapatkan saham lebih besar dan dia bisa jadi pemimpin. Oke, baik. Nanti kita simak, kita putarkan seperti apa statement dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengenai situasi yang saat ini melanda partainya. Tetaplah bersama kami. Bukan impor. Tidak ada. Pak Ridwan mengatakan tersebut Pak. Tidak ada. Tidak. Jadi selama ini masih Bapak ya Pak ya? Berarti masih solid ya Pak? Forum tertinggi Rakernas Rapim Munas. Kan mau ada. Ya itu statement dari Erlangga. Tidak ada lah itu isu-isu itulah. Forum tertinggi nanti Rakernas gitu kan. Nah, kita tahu bahwa Golkar itu kan memang biasanya terakhir sudah pasti berada di gerbong penguasa. Mau siapapun ketumnya itu gitu. Betul. Mau kemudian kalau dulu kemudian bertanding dengan penguasa gabung juga akhirnya gitu. Lalu bagaimana melihat posisi Golkar hari ini, Bang? Ya, rasa-rasanya Golkar juga sedang bersiap-siap. Jadi Golkar itu menjadi orang selalu bilang kiri oke, kanan oke. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatinya senang. Jadi dia siapapun penguasanya, dia selalu ada di situ. Kalau kata Pak Erlangga, selama di 58 tahun Golkar itu berdiri, tidak pernah berada di luar kekuasaan. Jadi kalau lihat wataknya itu, tidak pernah bisa beroposisi dan tidak pernah belajar jadi oposisi. Lalu kemudian kita lihat, ya saya rasa proses misalnya kalau terjadi perebutan untuk munaslup, saya kira arahnya juga sama aja. Arahnya juga akan sama, tapi problemnya itu kan soal siapa yang menyodorkan ini kan gitu. Lalu kemudian siapa yang akan memperoleh tempat duduk di koalisi yang baru. Saya kira itu hal-hal yang membuat Golkar itu misalnya ada gejolak gitu. Tetapi di satu sisi juga Golkar itu kan karena besar, lalu kemudian dia bisa direbut oleh begitu banyak partai gitu. Cuman sekarang ini belum ada tanda-tanda ke situ, anehnya gitu. Kenapa belum ada partai yang kemudian mengajak dia atau mengajak secara serius begitu atau seperti apa? Kurang apa? Itu tiga besar. Betul, kurang apa? Tiga besar begitu. Ya mungkin juga sekarang persoalannya kan setiap partai itu sedang memperjuangkan calonnya sendiri. Bahkan partai kecil pun punya calon, cawapres, meskipun bukan ketumnya gitu ya. Mungkin bukan tidak ketumnya, tetapi selalu punya gitu. Lalu Golkar sekarang gimana gitu? Atau mungkin ketika kita bahas soal KIB yang sekarang sudah ditinggal oleh P3 karena P3 sudah berpindah ke lain hati PDIP, tinggal dua. PAN juga jelas sudah mengatakan pokoknya dianggap sudah selesai sebetulnya. Erick Thohir lah gitu ya. Nah sekarang Golkar ini menunggu apa? Jangan-jangan juga menunggu arahan dari Pak Presiden? Ya banyak orang bicara bahwa
Presiden Jokowi itu tetap memegang kendali atas sejumlah partai, termasuk misalnya Golkar. Tetapi kan ini kan cerita beberapa waktu lalu setelah KIB, mungkin itu berubah gitu. Berubahnya seperti apa? Kita juga tidak tahu persis begitu arahnya. Ya. Kan semua diskusi masih jalan. Ya. Kita juga lihat kalau Pak Erlangga ke sini, tapi tidak bisa memastikan bahwa itu akan jadi. Ke sebuah partai yang lain juga tidak bisa kita pastikan itu akan jadi. Hampir semua manuver partai politik sekarang ini kita belum bisa memastikannya, kecuali beberapa gitu. Dan, yang lebih clear ya, positioningnya. rasanya kemudian orang lalu bicara gitu. Kelihatannya ini akan menunggu di menit-menit terakhir. Oh gitu. Nah menit-menit terakhir ini akan seperti apa gitu. Posisi cawapres misalnya, oh nanti akan Erik itu apakah akan ada di Pak Prabowo atau akan ada di Pak Ganjar. Atau ada di mana gitu. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya kalau lihat ya, kan Pak Jokowi itu terlihat seperti kasih favor ke Prabowo. Juga ke Ganjar. Tapi kemudian karena bestie dengan Pak Prabowo, lalu kemudian naiklah elektabilitasnya. Apakah itu berarti dukungan ke Pak Prabowo? Tapi menurut saya percaya pada wartawan senior Bang Pandana Baban yang mengatakan Jokowi tetap akan ke PDIP. Cuman itu tergantung apakah PDIP misalnya menerima seorang Erick Thohir yang adalah salah satu tokoh yang menurut cerita yang kita dengar di luaran sana, salah satu tokoh yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Dan endorsementnya, oke, kamu silakan dekat ini gitu. Jadi pilihannya kayak seperti itu. Gitu. Oke, Bang Don, kita harus jeda. Nanti di segmen terakhir kita akan bahas sekuat apa daya tahan Erlangga untuk menahan atau meredam angin politik yang saat ini sedang menerpa Golkar. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami tampilkan sejumlah polling yang kami lakukan di media sosial Instagram, Metro TV. Kemanakah Partai Golkar akan merapat dari 3 bursa capres ini. Ternyata banyak yang meyakini Golkar ini akan merapat ke Prabowo Subianto. Anies mungkin chance-nya kecil sekali, jadi hanya 7%. Ganjar Pranowo lebih agak tinggi sedikit, tapi lebih besar Prabowo. Nah, tapi ini Twitter mengatakan, wah ke Anies Baswedan saja 53%. Prabowo 23% dan Ganjar Pranowo 24% gitu. Ya, baik ini tebak-tebak atau harapan mungkin dari netizen gitu, Bang Don. Nah, di waktu yang tersisa ini, sementara ini badai ini kan sepertinya biasanya yang meniupkan ini makin banyak. Ke depan ini mungkin bisa jadi sesuatu yang mengancam, tergantung kepiawaian seorang Erlangga meredam angin politik yang sekarang menerpa Partai Golkar. Apa yang perlu dilakukan, Bang Don? Saya beberapa kali ketemu Pak Erlangga, bicara, dengar, baik dalam kelompok yang sangat terbatas maupun di kelompok yang lebih besar begitu. Kita menangkap aroma kecerdasan seorang Erlangga. Tetapi memang menjadi soal bagaimana dia punya kekuatan di publik kan gitu ceritanya. Ya akhirnya kita bisa lihat di survei kan. Lalu kemudian bagaimana kekuatan beliau di dalam Golkar. Ya kekuatan beliau di dalam Golkar itu akan ditentukan oleh teman-teman yang ada di luarnya itu seberapa kuat menyerbu kan. Seberapa kuat mereka bisa misalnya mengambil alih ya, dan itu seberapa kuat mereka bisa bersatu untuk kemudian mengambil alih posisi itu, dan itu kan bisa lewat munaslup. Sekali lagi tadi kita bicara Afi, soal munaslup di Golkar itu bukan satu hal yang luar biasa. Namanya munas luar biasa, tapi biasa-biasa saja. Sebetulnya pelaksanaan itu sudah biasa gitu dalam proses penggantian seorang ketua umum. Jadi kalau kita lihat seperti itu bisa, tetapi kan kembali lagi lihat situasi, misalnya tadi kalau lihat Twitter ya, mungkin janji itu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke Ganjar atau mau dibawa ke Pak Prabowo? Kalau mendengar statement atau pernyataan seorang Erlangga gitu, saya dengar sendiri ngomong bahwa sebetulnya dengan Ibu Mega mereka punya hubungan yang lebih intens karena orang tua punya hubungan yang lebih dalam begitu. Saya tidak tahu dengan Pak Prabowo, tetapi poinnya adalah sebetulnya entah ke kiri entah ke kanan, sekali lagi seperti kata saya tadi, Golkar tuh di sini senang di sana senang gitu. Jadi pada akhirnya siapapun yang akan memimpin di situ, mereka kemudian akan
ikut dalam kekuasaan. Tahun 2014 mereka mendukung Pak Prabowo dan Hatta, tidak masuk dalam koalisinya Pak Jokowi. Tetapi yang terjadi kemudian ada 3 sampai 4 menteri yang ada di situ dari Golkar. Iya. Bayangkan Iya. piawainya Golkar begitu Iya. kalau lihat itu. Oke, baik. Jadi tidak jadi problem banget kemana dia pergi gitu, Iya. karena ujung-ujungnya. Jangan-jangan memang ini angin politiknya memang tujuannya menyerang Erlangga. Ya bisa jadi. Secara tapi posisi pokoknya dan mau pribadi. menang mau kalah, pokoknya Golkar tetap ada di Di situ. sini senang, di sana senang lah gitu Betul. ya. Oke, baik Bang Don, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Iya, Dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Thank you Bang Don. Metro TV